Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Saudaraku semua, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, baik di sekitar sini ataupun yang sedang menyaksikan kajian ini, semoga kalian semua bahagia. Kebahagiaan tentu harus kita dapatkan karena kita awalnya makhluk yang bahagia, ya kita pun kembali harus bahagia. Awalnya kita penghuni surga, ya kembali kita harus ke surga. Awalnya suci, kembali pun suci. Awalnya asli, kembali pun harus asli. Jangan awalnya suci, kembali kotor, dan awalnya asli, kembalinya palsu. Ya jelas kotor dan palsu ini adalah fotokopi ataupun duplikat, dan itu bukan yang sesungguhnya, sehingga tidak akan bisa kembali. Ya nggak tahu kembalinya kemana. Pikir sendiri, seorang yang buta ketika dia mau pulang ke rumahnya tanpa ada yang menuntun, bagaimana? Pikir sendiri, apakah dia akan sampai ke rumahnya, tempat asalnya, gimana? Pikir. Nah, sedulurku dimanapun Anda berada, baik yang nampak atau yang tidak nampak, berbahagialah semuanya. Pada pertemuan kali ini, tema yang akan saya bahas mengenai bagaimana caranya mengembalikan diri ini kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi awalnya kita itu berasal dari Allah, dan kembali pun harus kemana? Ya ke Allah. Jadi jangan asalnya dari Allah, kembalinya nggak tahu nyangkut di mana. Nah, berarti itu semua tergantung dari keyakinan kita, tergantung dari kadar keimanan kita sewaktu hidup di dunia ini. Apakah dia memang benar-benar merasakan kehidupan Allah yang terjadi di dalam dirinya. Nah, ketika dia bisa merasakan zatnya, sifatnya, asma'nya dan af'alnya, tentunya kita akan mutlak kembali kepada yang tunggal. Lah akan tetapi ketika kita terlahir suci, terus ketika akil balik kita terselimuti sebuah nafsu, sehingga kita tidak mengetahui diri kita sendiri, nah maka sesungguhnya kita telah menuhankan Tuhan selain Allah. Ya, berarti asal dari Allah, kembali kepada Tuhan yang palsu. Ya tentu yang punya kehidupan hanya Allah kok. Ketika menuhankan Tuhan yang palsu, ya jelas akan nyangkut dan nyangsang di mana tempat yang kamu sendiri bisa pikirkan, kamu sendiri bisa simpulkan. Nah gitu lur, kita santai biasa,
sambil rokokan saya lur. Saya nggak bawa rokok kretek, saya bawanya rokok filter ini lur ya. Saudaraku yang nampak ataupun yang tidak nampak, dimanapun Anda berada, bagaimana cara kita agar bisa kembali kepada Allah? Bagaimana cara kita agar bisa kembali ke kehidupan yang sejati, kehidupan yang benar-benar di situ mutlak hanya kehidupannya Allah. Nah, ya jadi langkah yang pertama ya kita jelas harus memperbaiki syahadat. Sedang syahadat di sini itu adalah menyaksikan, berarti harus bisa menyaksikan wujud yang nyata siapa itu Allah, menyaksikan wujud yang nyata siapa itu Muhammad. Nah, dengan cara apa? Nah, hal ini tergantung dari seberapa kuat keinginan kita, seberapa kuat harapan kita untuk bisa bertemu Allah. Apabila kita hanya nyaman di sebatas Allah hanya nama, ya sudah, cara untuk bisa kembali ataupun cara untuk bertemu Allah akan tertutup. Jelas Allah tidak akan membukakan pintunya, Allah tidak akan memberikan bagaimana caranya. Akan tetapi ketika keinginan harapan kita kuat untuk menemui Allah, maka Allah sendiri yang akan memberi jalannya, petunjuknya, caranya bagaimana. Itu loh. Nah, melalui apa Allah ini akan membukakan jalan, membukakan pintu buat kita? Melalui apa lur? Ya melalui seseorang yang memang benar-benar dia paham, orang yang memang sudah berpengalaman melakukan perjalanan langsung menuju dan bertemu Allah ya. Nah, dari sini inilah menjadi kunci, pembawa kunci kan bentuknya kecil ya. Jadi dari yang kecil ini ketika pintu itu terbuka, di situ akan terbukalah yang namanya kehidupan yang tanpa batas. Nah, makanya dari kegundahan hati kita mengenai ketuhanan, sehingga timbullah pertanyaan siapa Allah, apa sebetulnya hidup ini, maka jelas Allah akan memberikan jalannya. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 5 sudah dijelaskan di situ. Ya, ketika seorang itu mempunyai harapan untuk bertemu Allah, maka Allah akan menjanjikan pertemuannya nanti. Jadi Allah sendiri ini yang akan merencanakan pertemuannya dan berjanji untuk menemuinya nanti. Jangan khawatir loh, ini sudah janji Allah sendiri. Dan lagi Allah juga sudah berjanji, ketika seseorang itu mau mensucikan hati. Nah, mensucikan hati di sini itu berarti kan memang dia terpanggil untuk mempelajari bagaimana agar bisa bertemu Allah ya. Jadi apabila
dia selalu mensucikan hatinya, maka Allah telah berjanji di situ akan menurunkan hidayahnya kepada mereka yang istiqomah, kepada mereka yang selalu mensucikan hatinya, jiwanya dari selain dia. Nah, orang seperti ini kan terus tertarik lur, tertarik jiwanya, pengen tahu, pengen ngerti bagaimana agar bisa kembali kepada Allah saat hidup di dunia. Nah, jadi yang penting kemauan kita, harapan, keinginan untuk bertemu ataupun kembali kepada Allah ini tumbuh dulu di dalam diri. Lah bagaimana bisa ketika seorang itu memang tidak ada ketertarikan, tidak ada dorongan untuk mengenal Allah, ya jelas akan tertutup di situ lur. Paham lur? Jadi seperti itu lur. Jadi jangan pikirkan bagaimana caranya nanti. Jangan khawatir. Allah akan memberikan jalannya di situ. Allah akan memberikan caranya tersendiri bagi hambanya yang ingin kembali. Nah, enak tak lur? Enak. Itu sebetulnya. Saudaraku yang berbahagia, ya. Jadi bersegeralah, jangan menunda. Nanti saja kalau saya sudah menjalankan syariat dengan baik, nanti saja ketika saya sudah hafal Quran dan hadis, baru saya akan menginjak kepada tahapan pengenalan terhadap Allah. Lah kok merencanakan sendiri lur? Apa dirimu tahu hidupmu nanti akan sampai besok? Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikamnya, tidak ada yang namanya kesempatan. Yang namanya kesempatan itu ya saat ini, di sini, detik ini, sekarang ini. Itulah yang bernama kesempatan. Karena apa? Nafas ini masih sambung sama jasad, masih sambung lur. Saya masih bisa ngerokok, saya bisa sharing dengan poros dulur di sini. Inilah kesempatan yang sesungguhnya, dan gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Maka dari itu jangan tunda kebahagiaanmu nanti. Ketika ingin berbahagia, sekaranglah berbahagialah. Ya, sekaranglah berbahagialah. Dan sekaranglah waktunya kita untuk bisa kembali kepada Allah yang tunggal. Kalau mau, kalau nggak mau pun nggak apa-apa, bebas lur. Bebas, nggak ada paksaan di sini. Tidak ada paksaan sama sekali. Jadi tergantung dirimu mau menerima atau tidak. Kalau dirimu mau menerima, ya laksanakan apa yang harus saya kerjakan untuk bisa menuju pada Allah. Nah, ini loh, ini yang menjadi kuncinya nanti ya. Kuncinya sudah kita buka. Nanti
ada cara tersendiri untuk bisa kembali pada Allah. Nah, langsung saja lur, nggak usah kelamaan. Yang pertama, di dalam diri kita, di dalam diri manusia itu ada yang tidak pernah tidur, ada yang tidak pernah ngantuk, tidak pernah lapar, tidak pernah sakit. Ketika jasad ini lapar, dia tetap tidak lapar. Ketika mata ini ngantuk, dia tetap melek. Ketika raga ini sakit, dia tetap sehat. Apa lur itu? Yaitu nafas ini nafas. Ketika kita bisa merasakan nafas ini yang tak pernah tidur, yang tak pernah merasakan sakit, yang tak pernah merasakan lapar, dan sesungguhnya yang hidup hanyalah Sang Tunggal, renungkan itu lur. Ini adalah kunci yang terbaik menembus alam akhirat. Inilah kunci yang harus kita pegang untuk bisa melesat menuju Allah yang sejati loh. Nah, maka dari itu kenapa saya mengajak poros dulur ke sini, itu untuk kembali kepada nafas, merenungi, berkholwat di dalam kesendirian, berbaur sama alam lebih baik. Itu lebih baik berbaur sama alam. Mereka merespon kita loh, merespon baik, sangat baik sekali. Terus terang saya sangat merinding loh, sangat merinding. Karena apa? Di sekeliling saya ini juga banyak yang mengikuti kajian. Hanya saja dia berada di dimensi lain, dan dia juga ingin tahu kajian ini. Mereka juga ingin kembali, mereka juga ingin melakukan ibadah. Bagaimana agar bisa melakukan ibadah yang memang benar-benar sampai pada Allah loh. Makanya rasakan terus nih nafas ya, nafas. Terus di alam ini kita perhatikan saja loh, daun-daun bergoyang tertiup angin. Terus sifat-sifat Allah yang tertanam dalam pepohonan yang senantiasa tulus ikhlas melayani semesta, melayani manusia tanpa memikirkan dirinya sendiri. Pohon pisang itu lur, nih saya kasih tunjuk, ini pohon pisang ini lur, dia sangat ikhlas melayani yang bernama manusia. Walaupun dia tidak memikirkan kematian dirinya setelah buah pisangnya dimakan ataupun diambil. Ya, dia tidak pikirkan itu. Dia hanya memikirkan saya bisa bermanfaat buat semesta. Dan dia juga tidak pernah merasakan buah pisangnya, sepenuhnya untuk semesta semua. Tidak peduli ketika saya nanti mati bagaimana, dia tidak pikirkan. Yang dia pikirkan, dia hanya mau berbuat baik, berbagi kepada semesta ataupun kepada sesama. Nah, ini menjadikan pembelajaran lur. Nah,
itu sudah mutlak menjadi sifat Allah nih, buah pisang ini ya. Ya, Allah pengasih penyayang, selalu memberikan yang terbaik buat makhluknya. Maka dari itu pesan saya terus untuk berkholwatlah di dalam kesendirianmu, karena hakikatnya kita kembali sendiri, terlahir sendiri, pulang pun harus sendiri. Lahir telanjang, pulang pun harus telanjang. Mosok lahir telanjang, pulangnya bawa mobil mewah, pulangnya bawa kehormatan, bawa kemuliaan. Ya jelas hal itu akan dirampas, diambil oleh yang punya hak. Itu semua siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan Allahnya yang melaknat ataupun Allahnya yang membuat dia sengsara nanti ketika dirinya mati, akan tetapi dia sendiri yang menginginkan hal itu loh. Nah, segitu saja, semoga bisa menjadi bahan renungan. Tetap renungkan kehidupan ini, tetap renungkan nafas ini loh. Nanti pasti kita akan dibawa kepada alam yang benar-benar terang benderang, yaitu alam di mana tempat kita tinggal dulu. Dan alam itu tentunya hanya kembali kepada kehidupannya Allah yang tunggal. Amin ya robbal alamin. Demikian, mohon maaf ya lur ya, mungkin hal ini sedikit menohok, tapi semata saya hanya menyalurkan wujud welas asihnya Allah terhadap sesama, agar satu jiwa bisa segera bangkit, agar satu jiwa biar segera kembali kepada Allah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.